Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa, kelas 1E, Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya sedang berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang ada di Jalan Lembong nomor 38 Braga, Bandung. Hari ini saya mau melakukan observasi mengenai museum ini. Mari ikuti saya. Museum Mandala Wangsit Siliwangi merupakan museum militer yang berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Lembong, Braga. Museum ini dibangun pada tahun 1910 hingga 1915. Gedung Museum Mandala Wangsit Siliwangi mulanya adalah tempat tinggal seorang perwira Belanda. Mandala Wangsit ini mengandung arti sebagai tempat untuk menyimpan amanat, petua, atau nasihat dari perjuangan masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. 61 prajurit Siliwangi yang gugur dalam peristiwa kekejaman Abra Westerling pada tanggal 23 Januari 1950, termasuk Mayor Ardo Blondong yang sekarang dijadikan nama jalan. Di sini, di tempat ini beliau terbunuh. Ini adalah salah satu koleksi kendaraan yang ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke dalam untuk melihat koleksi-koleksi apa saja yang ada di dalam museum. Pertama, saya masuk ke ruangan Akmil, yaitu ruangan untuk mengenang Leda Leo Kailola beserta perjuangan para alumni Akademi Militer Jogja saat berjuang di Jawa Barat dan saat bertempur bersama pasukan Siliwangi. Peristiwa di mana Tentara Angkutan Perang Ratu Adil atau APRA di bawah komando Kapten Westerling menyerbu ibu kota Jawa Barat dan menembaki anggota TNI. Dan di ruangan ini juga ada beberapa senjata senapan yang dipakai pada saat melawan pemberontakan G30 SPKI. Saya sekarang akan melanjutkan perjalanan ke ruang selanjutnya, yaitu ruangan era pemberontakan di Jawa Barat. Ruangan ini memiliki beberapa koleksi seperti peta pemberontakan dan koleksi foto-foto serta lukisan pada saat pemberontakan, yang mana lukisan tersebut menggambarkan bagaimana kekejaman para pemberontak, lengkap dengan peralatan dan benda-benda yang dimilikinya saat itu. Dan di ruangan ini juga ada koleksi senjata seperti senjata senapan dan pistol dan mata uang dari tahun 1946 sampai 1965. Oke, kalau untuk sejarah dari Museum Mandala Siliwangi ini, yang pertama kita sekarang duduk berada di bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1926. Jadi bangunan Belanda ini tuh dibangun tahun 1926 dan ketika selesai dijadikan rumah dinas perwira Belanda. Jadi ini adalah rumah dinas perwira Belanda atau orang zaman dulu sering bilang rumah Osir Belanda. Yaitu ketika pasukan Siliwangi kembali dari hijrahnya dari ibu kota Yogyakarta ataupun dari Jawa Tengah, long march atau jalan kaki sampai ke Jawa Barat, ternyata ketika Kolonel Sadikin sampai di Bandung, maka bangunan inilah yang ditunjuk menjadi markas tentara Siliwangi di Bandung. Di markas tentara Siliwangi sebelum mempunyai markas di Bandung, dulu ketika pembentukan tentara Siliwangi itu bermarkas di Jalan Sutisna Sanjaya Tasikmalaya. Ketika setelah sampai di sini, maka di sini dijadikan markas tentara Siliwangi ketika itu dengan nama Staf Kuartir dan Teritorium Tentara Divisi Siliwangi.
setelah dijadikan markas tentara, ternyata pada tanggal 23 Januari 1950 markas tentara Siliwangi ini menjadi sasaran pemberontakan Angkatan Perang Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Pierre Westling sampai terbunuh 79 orang prajurit Siliwangi. Di antaranya 61 orang itu tercecer di sini. Jadi dibunuh 61 orang di sini. Ada di sini di tempat ini ada 9 orang. Ruangan masuk di depan juga. Sisanya dari mulai 62 sampai dengan 79 itu tercecer seperti di Jalan Asia Afrika, Braga, Otista, Sudirman, Gatot Subroto dan lainnya. Jadi ketika si pasukan APRA ini bergerak menuju ke markas Siliwangi sebagai sasaran di sini, ketika itu dari arah Cimahi jalan kaki dengan kurang lebih 800 orang pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Raymond Pierre Westling. Ketika itu pangkat tertinggi yang gugur di tempat ini namanya Mayor Adolf Gustav Lembang. Berbeda dengan di Bandung Utara itu ada jalan Lembang. Kalau di sini Lembang. Ketika itu setelah pasukan Siliwangi datang dari arah utara menuju ke markasnya, setelah itu dikejarlah ataupun dihancurkanlah pasukan APRA ini di wilayah Cianjur. Ternyata pimpinannya yaitu Kapten Raymond Pierre Westling ini sudah kabur ke Singapura. Itu ada bantuan dari Laskar Mangkok Merah ataupun disebut ataupun orang Tionghoa yang ketika itu dijadikan tentara. Jadi tentaranya itu Laskar orang Tionghoa semua. Dan terakhir pada tanggal 23 Mei 1966 atas dasar pemikiran dari Panglima Kodam 3 Siliwangi ke-8 ataupun Panglima Divisi Siliwangi ke-8 yaitu Kolonel Ibrahim Haji, bangunan ini kan sudah tidak digunakan lagi sebagai markas tentara ketika itu karena markas tentaranya sudah pindah ke Jalan Aceh nomor 69. Kalau tahu taman lalu lintas tahu. Nah, di depannya ada patung harimau sama orang. Nah, itu adalah markas tentara Siliwangi sekarang. Jalan Aceh nomor 69. Di mana ketika itu Kolonel Ibrahim Haji mempunyai ide dan akhirnya mengubah bangunan ini menjadi museum dengan nama Mandala Wangsit Siliwangi yang diambil dari bahasa Sanskerta. Dan yaitu ada Mandala yang artinya adalah tempat, medan, namanya Mandala. Kedua ada Wangsit di sini sama juga dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah pesan, petunjuk, petuah atau amanah. Dan yang terakhir ada Siliwangi. Yang pertama Siliwangi ini diambil dari nama seorang raja Pajajaran yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi, dan yang kedua diambil dari nama satuan militer Angkatan Darat Jawa Barat yaitu Divisi Siliwangi. Maka arti keseluruhan dari Mandala Wangsit Siliwangi adalah suatu tempat untuk menyampaikan pesan dari para pejuang zaman dulu kepada generasi yang akan datang atau menerus melalui benda koleksi yang jadi seolah-olah para pejuang ini menyimpan pesannya yaitu lanjutkan perjuangan. Seperti salah satu contoh apabila kita seorang mahasiswa atau pelajar, maka kita akan berjuang belajar. Karena keinginan dari para pejuang adalah tidak dijajah. Jadi jangan sampai Indonesia ini dijajah. Selesai. Kalau
membuat museum dalam sisi ini otomatis kan ada pengetahuan, dan ternyata banyak para pejuang, tokoh masyarakat, dan juga lain-lain itu mereka menggunakan benda-benda yang memang pernah digunakan, seperti misalkan pedang, keris, tombak, terus ada senjata api rakitan dan lain sebagainya. Itu memang pernah digunakan, dan memang ada saksi-saksi mata yang memang melihat benda itu. Jadi tidak hanya karena kita mempunyai benda koleksi yang misalkan, bukan benda koleksi, misalkan punya golok yang umurnya 100 tahun misalkan, tapi tidak digunakan untuk berperang, tapi dibeli dan disimpan di sini, itu berbeda nilainya ketika benda itu ada yang melihat dan juga memang pernah digunakan ketika berperang, maka itu dikatakan sebagai benda koleksi. Jadi di dalam ini ada senjata rampasan dari Belanda, Jepang, Inggris yang ketika ini digunakan oleh para pejuang untuk khususnya tentara Siliwangi. Jadi senjata yang mana? Buatan mana? Buatan Belanda. Betul, buatan Belanda. Namanya apa? Nah, jadi harus tahu namanya. Ada juga yang Meriam. Nah, jadi namanya bukan Meriam. Meriam, bukan Meriam. Meriam ini kalau meriam itu pasti besar. Ada meriam Bofors itu bisa mengisi pelurunya itu 5 tapi bisa dirempelkan ataupun menembak satu-satu. Jadi tidak isi satu tembak di satu, tidak, tapi bisa langsung 50 dimasukkan ditembak satu-satu sampai diisi lagi. Nah, mulai dari ketika perang kemerdekaan, setelah itu setelah perang kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan juga termasuk perang digunakan ketika adanya pemberontakan seperti ada meriam PSP yang pernah digunakan ketika berperang di Papua Barat, dan juga ada juga yang benda koleksi meriam ataupun meriam yang pernah digunakan ataupun dibawa ketika pemberontakan DKI, pemberontakan APRA, dan juga ada yang digunakan ketika peperangan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau perubahannya jelas itu kan ada pimpinan atas, jadi bukan kita yang menjadikan bikin tentara seperti ini atau membagi seperti ini, tapi ketika itu dari mulai perang, mulai kemerdekaan, tentara itu pakaian seragamnya tidak seragam. Banyak yang pakaiannya sama, yang dengan celana pendek, akhirnya dari sana diubahlah pakaian dari mulai tahun 1945, terus 1965 berubah jadi bentukan PDL-nya ataupun pakaian lorengnya, ataupun kalau kita bilang PDL itu pakaian dinas lapangan berupa PDL loreng, warnanya loreng. Nah, itu dulu lorengnya hampir sama dengan corak yang digunakan oleh Belanda. Nah, tetapi bedanya itu bukan atas bawah celana dan baju, tetapi wearpant ataupun pakaian yang langsung dimasukkan. Itu kan kalau itu sangat ribet. Kenapa? Karena kita
Estua, itu namanya meriam Bofors. Ada juga meriam Gunung, itu meriam Gunung ini ada satu. Setelah itu ada meriam PSP 2, ada meriam Bofors, meriam Gunung, meriam PSP, dan juga ada satu lagi meriam PDR 250. Itu yang digunakan ketika masa peperangan dari mulai melawan penjajah Belanda dan juga sampai melawan pemberontak-pemberontak yang ada di dalam. Tadi saya bilang museum modal Siliwangi ini diresmikan Panglima Siliwangi ke-8 yaitu Kolonel Ibrahim Haji pada tanggal 23 Mei 1906. Nah, sama. Oh ya, saya lihat di jalan. Nah, jadi untuk mengenang, karena kan pangkat tertinggi yang duduk di tempat ini namanya Majo atau Adolf Tempo. Ketika itu Mayor Adolf Tempo itu sedang menginap di Belanda, datang ke museum ini datang ke markas tentara Siliwangi di sini bersama dengan ajudan. Jadi sebetulnya beliau itu datang bersama supir anaknya, bersama supirnya, ajudannya, dan juga beliau di sini. Ternyata yang ketika itu akan berkunjung ke markas Siliwangi di sini itu ternyata hanya dia sama ajudannya saja dengan menggunakan kendaraan. Jadi anaknya sama supirnya menunggu di hotel. Anaknya sebetulnya memaksa ingin ikut ke sini, tapi kata Mayor Levin ini tunggu saja di sini. Akhirnya datanglah berdua Letda Leo Kayola bersama Mayor Levin. Ketika sampai di depan, ternyata diberhentikan oleh tentara aparat. Setelah itu langsung diperintahkan keluar. Ternyata ditembak satu kali dari samping. Setelah itu langsung jatuh. Setelah jatuh langsung dikerumuni. Ketika dikerumuni, ternyata orang-orang APRA ini banyak yang kenal. Ini Sersan Kenil katanya, karena beliau pernah menjadi tentara Kenil, ternyata tentara Belanda, dan mempunyai prestasi juga. Akhirnya banyak yang kenal. Maka mungkin merasa dikhianati, akhirnya seluruhnya bawa pedang, cabut pedang, dan saya itu langsung ditusuk. Wajahnya, akhirnya tidak dapat bersama dengan ajudannya pun dibunuh. Tadi ketika masuk ke museum, masuk penjagaan, ada lihat patung yang lagi tunjuk. Lihat, nah yang jelas menggunakan saya. Itu adalah tempat terakhir kali letaknya Mayor Adolf Tempo bersama ajudannya yaitu Letda Leo Kayola. Maka untuk mengenal beliau, maka dia dari Mayor dinaikkan satu tingkat menjadi kolonel, dan nama jalan depan yang tadinya namanya Road Hospital Way diganti menjadi Jalan Leo. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.